Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Apa kabar sahabat Kang Silo semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama membaca sholawat dulu lebih dahulu. Semoga pertemuan kita di video kali ini Allah curahkan rahmat, Allah curahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang kenapa setelah membaca sholawat ada dua. Yang pertama dikabulkan, yang kedua malah diuji. Yang pertama dikabulkan, yang kedua malah diuji. Nah teman-teman sekalian, perhatikan dua perkara yang akan muncul setelah kita berikhtiar melalui jalur langit dengan cara membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Pasti ada dua ini, dikabulkan dengan segera atau malah diuji. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ketika dikabulkan dengan segera, syukuri, alhamdulillah, selamat ya, selamat. Anda sudah mendapatkan curahan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijabahnya doa melalui jalur sholawat. Terus yang kedua, diuji. Habis sholawat, saya rajin membaca sholawat, bahkan ada yang 1.000, 5.000, sampai 10.000. Bukan ijabah doa, bukan keajaiban, malah yang datang adalah ujian yang bertubi-tubi. Teman-teman sekalian, jangan khawatir. Yang kedua ini biasanya ini pengalaman saya, ujiannya tidak lama, paling lama 1 bulan, paling lama 1 bulan, atau paling lama sekali 3 bulan atau 100 hari. Akan tetapi orang yang mendapatkan ujian setelah melakukan ikhtiar melalui jalur sholawat, dia akan mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada orang yang pertama yang mendapatkan ijabah doa dengan segera melalui jalur sholawat. Ibaratnya begini, orang yang segera diijabah itu receh, tetapi orang yang ditangguhkan dahulu itu mewah. Artinya apa? Jadi kalau ada teman, ada sebagian sahabat ya, setelah melakukan sholawat kemudian malah mendapatkan ujian, jangan mengeluh ya, bersabar dan tetap optimis, tetap jaga husnudzon kita sama Allah, tetap positive thinking ya, berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah melalui badai ujian itu ya, baik lama maupun sebentar atau lama sekali, paling lama sekali itu 100 hari atau 3 bulan, dengarkan kata-kata saya baik-baik, karena ini akan terus berulang ya, pengalaman orang itu akan terus berulang. Saya katakan dan saya sudah mengalami, tunggu sampai keajaiban itu datang dan bersabarlah, karena yang akan kamu rasakan, yang akan kamu dapatkan adalah hadiah dari Allah yang paling indah dan paling mewah. Jadi teman-teman yang disegerakan, ya alhamdulillah ya, syukuri. Tetapi itu biasanya receh. Butuhnya 1 juta, Allah kasih ijabah doa ya, dapat 1 juta rezeki. Mintanya 3 juta, Allah kasih 7 juta rezeki. Itu yang disegerakan. Akan tetapi yang ditangguhkan, Allah itu sedang menyiapkan hadiah terindah buat kamu, hadiah yang paling mewah buat kamu. Berhusnudzonlah terus sama Allah, karena Allah itu gimana prasangka kita ya. Ingat, Allah itu nyuruh doa,
nyuruh berdoa, dan kalau nyuruh pasti ada konsekuensi ijabah. Allah nggak pernah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah itu tidak akan mengecewakan hambanya. Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Tidak akan pernah zalim kepada manusia sedikit pun. Tidak akan pernah. Maka kalau kita rajin bersolawat, lantas yang didapatkan kok ujian bertubi-tubi, ya, hutang makin bertambah, yang nagih sana sini, kemudian income tidak ada, penjualan tidak ada, stuck, ya, bisnis pun terganggu, tidak ada penjualan misalnya, tidak ada job dan sebagainya, tidak ada income, intinya tidak ada pemasukan yang kita terima. Bersabarlah dulu, ya, bersabarlah dulu, karena sebentar lagi itu akan Allah kasih dengan hadiah terindah dan termewah. Percayalah sama saya, ya, percaya sama Allah, ya, percaya sama Allah. Tapi saya pernah mengalami hal itu 3 bulan tahun 2021, ya teman-teman. Mungkin saya pernah upload video sebelumnya. 3 bulan itu dalam kondisi minus, dan saya bersabar, dan saya perbanyak sholawat Jibril sepanjang hari. Sholawat Jibril entah berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Karena pakai tasbih digital itu, saya bawa terus untuk pengingat saya bahwa saya sedang bersholawat, ya. Kalaupun teman-teman tidak bawa tasbih digital, ya, misalkan malu, ya, ada bebenulnya di jari tangan teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting hati kita tetap beristighfar sambil kerja, sambil melayani tamu, atau sambil ngajar dan sebagainya. Silakan beristighfar dan bersabarlah. Yakinlah bahwa keajaiban itu akan datang. Karena gini teman-teman sekalian, sholawat, ya. Kenapa saya membuat video-video dengan jalur sholawat, ya? Karena saya mengalami sendiri bahwa sholawat itu sangat ajaib. Kenapa saya melakukan itu? Karena pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para waliullah, itu juga mengamalkan sholawat. Barangkali saya ingin ulang kisah ini di video ini agar teman-teman termotivasi. Jadi dulu ada seorang syekh namanya Sulaiman Al-Jazuli. Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini ulama besar, walinya Allah, berasal dari Maroko. Maroko itu di Afrika Utara. Suatu ketika beliau ingin sholat zuhur, ya, pergilah ke masjid. Dan itu bukan kampungnya beliau. Dan ketika itu sedang dalam perjalanan menuju ke kampungnya. Kemudian terdengar suara azan zuhur dan mampirlah ke masjid. Ternyata di masjid itu tidak ada air. Tidak ada air. Beliau berusaha mengambil air dengan timba, atau timba, ya, karena dulu itu sumurnya eretan. Sampai berpuluh-puluh meter, ditambah tambang berpuluh-puluh meter, itu tidak ketemu dengan air. Datanglah seseorang ahli kampung itu, kemudian bertanya kepada Syekh Sulaiman Al-Jazuli, apakah Anda mau mengambil air? Iya. Untuk apa? Untuk berwudu. Akhirnya orang tersebut meludahi sumur itu. Diludahilah sumur itu, dan seketika ajaib, air luber. Tiba-tiba dari bawah mengalir ke atas sumur, dan airnya berserakan, luber banyak sekali. Terkaget Syekh Sulaiman Al-Jazuli, amalan apa orang ini? Tetapi tidak banyak bertanya, beliau langsung mengambil wudhu. Tetapi hatinya nanti berazam, berniat akan mendatangi orang ini. Berwudhu, sholat zuhur, kemudian beliau mendatangi orang tersebut. Lalu ditanya, amalan apakah engkau sehingga mendapatkan keistimewaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata orang ini, tidak ada amalan yang lain, hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli, teman-teman sekalian, berajam di dalam hatinya ingin
mengumpulkan salawat-salawat dari para ulama, para waliullah, para orang-orang saleh yang mereka menciptakan salawat. Beliau datangi, kemudian beliau mengambil salawat itu dengan izin dan ridhonya, dengan ijazah. Akhirnya terkumpullah salawat-salawat itu di dalam kitab yang sekarang ada kitab teman-teman sekalian, yaitu Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu adalah kumpulan salawat-salawat yang dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ya, karena beliau mendapati sebuah keajaiban yang dilihat langsung dengan matanya sendiri tentang keajaiban salawat. Dari salawat nariyah beliau kumpulkan, dicatat di dalam kitabnya, salawat munjiat, salawat tibil qulub, bahkan mungkin teman-teman belum pernah mendengar salawat itu pun ada di salawat itu, di Dalailul Khairat itu. Ada salawat Fatimatu Zahra, ada salawat Siti Khadijah, ya, ada salawat Hifdzul Quran, ada salawat ya yang populer juga teman-teman pernah mendengar, Syajaratun Nuqud, salawat Jibril, banyak di situ dikumpulkan. Saking banyaknya, kitabnya itu tebal, ya, dan cara bacanya dengan membaca per hari, dibagi, ya, hari Senin dibacanya sampai halaman ini salawatnya, kemudian hari Selasa bacanya salawat ini, hari Rabu salawat ini, terus sampai hari Jumat full 1 minggu hatam satu buku kitab salawat itu. Dari kisah ini saya ingin menggarisbawahi teman-teman sekalian bahwa dari sejak dulu salawat itu sudah ada efek atau hikmah yang kita bisa ambil gitu dari keajaibannya, dari khasiat dahsyatnya salawat. Dari khasiat dan dahsyatnya salawat ini akan mendapatkan sebuah keajaiban dalam kehidupan kita, ya. Akhirnya saya juga mengamalkan salawat. Yang saya amalkan salawat yang saya tahu, ya, salawat Jibril. Kebetulan memang saya diijazahkan setiap hari, kata guru saya nih, 15.000 setiap hari, harus 15.000, ya. Tetapi karena saya orangnya malas, ya, tidak getol, ya, jujur aja, ya, karena kesibukan, akhirnya saya sholawatnya dengan sambil bekerja, sambil berjalan dan sebagainya, dan jumlahnya tidak melulu 15.000. Harusnya satu kali dulu 15.000. Dan sholawat Jibril ini kalau diamalkan 15.000 sekali dulu, teman-teman sekalian, itu akan merubah kehidupan kita yang tadinya Masya Allah, ya, miskin jadi kaya, rendah jadi mulia. Kenapa saya mengatakan begini? Karena ada contohnya, dan itu orangnya ada, termasuk guru saya, senior saya juga diijazahkan dari gurunya, dan gurunya ini guru saya juga, ya. Ini beliau diijazahkan oleh guru saya, kemudian diamalkan, dan sekarang Masya Allah menjadi orang yang mulia sekali, ya. Mungkin saya sedikit kisahkan, ya. Ini guru saya juga lah, senior saya, namanya Kiai Haji Abdul Ghani Ma'ruf, ya, asal Karawang. Beliau diijazahkan oleh Kiai Haji Amma Busyairi, Karawang Merta, Karawang. Sholawat Jibril 15.000. Kenapa 15.000? Ya, wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin di situ batasan maksimal. Nah, dulunya Kiai Abdul Ghani ini, teman-teman, pulang mondok itu nggak punya pekerjaan, akhirnya pekerjaannya serabutan. Ambil contoh, kuli tandur. Tahu tandur? Tanam padi sambil mundur, ya, tanam padi mundur, itu kuli, ya, jadi kuli, nanti dikasih uang. Kadangkala kuli lagi, ya, menawarkan jasa tenaganya mencarikan keong untuk pakan bebek. Beliau nih cerita sama saya, teman-teman sekalian, langsung sama saya menceritakan. Saya kalau mendengar itu selalu sedih gitu, selalu tergerak, terenyuh gitu hati. Beliau cerita, ya Allah, kenapa santri 6 tahun mondok, belajar alfiyah, belajar nahu, belajar Quran dan sebagainya, ilmu-ilmu agama,
selama 6 tahun di pondok, pulang kampung kok jadi tukang kuli, yang rezekinya kok sama dengan orang yang nggak mondok, yang nggak pernah belajar agama. Akhirnya beliau datang ke Kiai Busyairi, diamalin lah, diijazahkan sholawat Jibril, diamalkan sama beliau, bener-bener diamalkan setiap hari 15.000. Dan apa yang terjadi? Sekarang beliau menjadi seorang, Masya Allah, mulia, dicintai masyarakat, jadi mubalik yang terkenal. Silakan cek YouTube-nya, ketik di YouTube, namanya Kiai Haji Abdul Ghani Ma'ruf. Ceramahnya itu disukai orang-orang, ya, ringan, ada humornya. Audiens itu seneng kalau melihat. Jangankan ngomong, belum ngomong baru naik udah ketawa. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi? Itulah kekuatan sholat. Dan kehidupannya terus menanjak, teman-teman. Punya pondok, otomatis punya santri, punya jamaah, ya, kendaraan, rumah itu jangan diceritakan, sudah tersedia. So, teman-teman sekalian, kalau ingin merubah hidup dari yang tadinya banyak hutang, kemudian hutangnya lunas, bahkan berbalik, orang jadi berhutang kepada kita. Yang tadinya tidak punya rumah, kemudian Allah kasih rumah, bahkan di luar ekspektasi, di luar harapan, mintanya 2 lantai jadi 3 lantai, bisa. Pengen punya mobil Pajero, mintanya Pajero, malah dikasihnya apa? Misalkan lebih mewah dari itu, ya, lebih mahal dari itu, bisa. Karena dalam surat Al-Imran, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu ngasih kepada hambanya sesuai dengan keinginannya beliau, keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memuliakan orang yang lemah, yang tadinya lemah jadi mulia. Wa tu'izzu man tasya, menggagahkan, memuliakan seseorang dalam seketika, dalam semalam bisa. Jangankan semalam, sedetik itu pun bisa. Kun fayakunnya Allah. Yang tadinya mulia jadi rendah, Allah bisa. Fir'aun mulia, dalam seketika langsung rendah di mata manusia. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berkuasa. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Malam berganti siang, siang berganti malam. Kenapa nggak dipelajari hikmahnya dari kejadian-kejadian itu? Di alam semesta ini Allah sudah ngasih pelajaran buat kita. Dari malam Allah ganti menjadi siang, dari siang Allah ganti menjadi malam kembali. Artinya apa? Hari-hari kita itu terus diulang-ulang dan berganti, tidak akan pernah sama, teman-teman. Ya, saat ini kalau kita ingin merubah, datangi Allah, dan kemudian kita bertawasul kepada Allah melalui kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah mengeluh ketika sudah atau sedang mengamalkan sholawat, ya, yang istiqomah, yang lama dan terus, walaupun sudah Allah ijabah doanya. Ya. 2021 saya 0, teman-teman, 3 bulan 0, bahkan minus, tetapi Allah robah. Apa yang terjadi itu 3 bulan itu? Saya baca sholawat, kemudian saya jualan kapling, dan dari kapling itu datang satu persatu konsumen-konsumen membeli kapling, dan akhirnya dalam rentang 3 bulan saya punya uang 550 juta. Hutang saya lunas, bahkan bisa beli mobil. Bahkan orang yang berhutang, yang saya punya hutang, dia minjem sama saya bayar, dia malah minjem. Terbalik, yang tadinya kita terhina, punya hutang itu terhina loh, teman-teman sekalian. Ya, malamnya tidak bisa tidur, ya, bantal guling jadi ketuker, yang harusnya bantal itu di bawah jadi di atas kepala, saking udah puyengnya. Siangnya terhina. Tetapi kalau kita, ya, berikhtiar dengan hati yang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur sholawat, Allah akan berubah seketika, yakinlah itu.
yakinlah itu Allah akan berubah seketika kehidupan kita. Jadi tidak instan teman-teman sekalian, besok harus ada uang 1 miliar atau 100 juta, nggak bisa begitu. Allah akan menilai ibadah kita seperti apa. Jaga sholat kita yang 5 waktu, perbanyak sholat sunnahnya, ya, fardu ada rawatibnya, ditambah duha tahajudnya, hajatnya, taubatnya, ya, sholat mutlaknya, banyak sholat sunnah yang harus kita lakukan sebagai pendukung sholawat kita. Jadi bukan hanya sholawat teman-teman, nggak sholat tapi sholawat itu percuma. Yang penting sholat dulu nih, jaga, kemudian perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Jangan khawatir, 3 bulan, ya, 3 bulan semua selesai, 3 bulan semua selesai. Makanya ada saya itu ada video, ya, Riyadhah 40 hari dengan sholawat. Silahkan dicek videonya seperti apa, ya. Oke teman-teman sekalian, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Selalu saya ingin memotivasi teman-teman agar tidak lemah dan tidak berhenti membaca sholawat. Semoga menjadi amal jariah saya, menjadi amal kebaikan saya menyampaikan ini di video ini, dan bisa ditonton oleh semua orang dan kemudian bisa merubah kehidupan semua orang. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah saya kelak ketika saya sudah meninggal nanti. Silakan di share video ini, di subscribe juga channel saya kalau memang belum di subscribe, ya, dan jangan lupa teman-teman tulis doa terbaik di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.